bersama dengan mahasiswa Impel Ikatan Mahasiswa Pelajar Eliasa. Eliasa itu sebuah desa di Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan ini para pelajar, para mahasiswa yang sedang sekolah dan kuliah. Dan sore hari ini di belakang Hotel Harapan Indah, kami berPA bersama memberi penguatan dan doa. Dan mereka semakin dahsyat dipakai Tuhan. Biasa dalam perantauan, memang kekuatan hubungan itu jauh lebih hebat dari kekuatan apapun. Esebiohe. Esebiohe. Kawai sesami. Esebiohe. Terbiasa sangge. Mata bini. Sergesa sambe. Tiga garing. Awai sasamge. Gulye tetra sasam. Nyori fera sawayo. Gulane nyebut geyano. Gulye tetra sasam. Nyori fera sawayo. Gulane nyebut geyano. Nyamatate melawan Matatel sasangge Nyori fera Pinus de awayo. Kita pelajari 2 Timotius 2 ayat 1-7. Perhatikan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Berarti orang menjadi kuat bukan karena jabatannya. Ya, betul ya. Orang kuat bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya, tapi kuat karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu sesuatu yang diberikan cuma-cuma, enggak butuh andil apa-apa dari manusia. Dia diberikan cuma-cuma. Tetapi karena sesuatu yang cuma-cuma, orang anggap remeh. Lihat saja kalau orang bagi sesuatu secara gratis, kebanyakan orang nggak ambil. Tapi kalau sesuatu yang mahal itu orang kejar. Nah, kasih karunia itu cuma-cuma. Anugerah Allah itu gratis. Karena begitu gratisnya, orang tidak punya rasa hormat lagi sama kasih karunia. Dan kasih karunia anugerah itu dia bilang apa? Dalam Kristus Yesus. Siapakah Kristus Yesus? Dia itu bukan hanya juru selamat. Dia bukan hanya Tuhan. Tuhan itu bahasa Yunani kurios, artinya penguasa tunggal. Dia tidak hanya Mesias yang diurapi, tapi dia raja. Dia raja yang berkuasa 24 jam dalam hidup manusia. Kalau semua orang percaya Yesus itu raja, penguasa, maka tidak ada satu orang pun yang berani bikin kejahatan. Nggak ada. Nggak ada satu orang pun yang berani untuk melawan. Karena dia raja. Nah, saya lihat di Tanimbar ini khususnya, banyak orang rajin ke gereja, tapi mabok jalan terus. Banyak orang ke gereja tapi merokok. Banyak orang ke gereja tapi kawin cerai. Banyak orang ke gereja tapi parlente, tukang tipu sana sini. Apalagi menjelang pemilu ini, tukang parlente paling banyak. Bilang beta dukung, padahal terima uang dong senduk.
Jadi banyak sekali situasi-situasi semacam ini yang membuat kita nggak pernah mengalami terobosan apa-apa. Nah, dong kan sudah mahasiswa, udah pelajar, udah ngerti ya. Nah, beta punya pengalaman lahir di Eliasa yang dulu jalan kaki dari Eliasa ke Nam Tabung, lewat Sahlan itu di Limian. Jalan kaki, nggak ada sepeda motor. Naik perahu juga bisa 1-2 hari karena angin dari depan. Nah, sekarang semua serba modern, tapi orang semakin tidak kenal Tuhan. Jadi kita berdoa supaya orang anak-anak Eliasa yang sekolah dan kuliah itu belajar. Beta bukan satu-satunya, tapi bisa menjadi contoh bahwa mendapat sesuatu yang tinggi itu dia tidak datang sendirinya. Makanya penulis 2 Timotius bilang, seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dia dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi kekristenan itu ibarat seorang prajurit yang berjuang, dan dia nggak peduli soal makan minum, karena dia mau mempertahankan wilayah kekuasaannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Peraturannya udah diputuskan. Kadang-kadang kita langgar aturan, habis itu pukul wasit lagi. Nah, bayangkan kalau orang Eliasa dia berusaha main bola, dong seng tendang bola, tapi dong tendang pantat. Karena apa? Karena nggak sadar bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah komunitas itu. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa untuk berhasil, nggak ada sesuatu yang turun dari sorga, nggak ada. Dia mesti berjuang, mesti sungguh-sungguh bekerja. Ya, perhatikan ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tapi katong tanam jagung, katong belum petik, orang sepi pancuri. Padahal mestinya yang tanam itu yang nikmati hasil pertama. Jadi pemerintah mau ajarkan orang untuk mengerti, jangan bangga dengan pencapaian seseorang, jangan bangga dengan orang lain yang sukses. Tapi kesuksesan orang, keberhasilan orang mesti menjadi semacam kekuatan pemicu supaya saya juga bisa, ya, saya juga bisa. Buktinya Bapak dorang pernah jalan kaki dari Eliasa sampai Nam Tabung bisa. Ini kan kita udah pakai sepeda motor, pakai mobil, pakai speedboat, harusnya lebih bisa dong. Semakin canggih sebuah masyarakat, kejahatan semakin merajalela. Nah, mestinya kekristenan tidak begitu. Beta lahir di Eliasa tanggal 27 Mei tahun 1961. Kamu orang itu saya tahu masih ada di mana. Jadi dari Eliasa kemudian sekolah di Nam Tabung, SMP Nasional Selaru. Itu satu angkatan dulu dengan Bapak Jidon Amarduan, Bapak Yes, Bapak Amrafer, Kilion. Tamat dari SMP Nam Tabung, sekolah di Somlaki 3 tahun. Habis di Somlaki, kuliah di STT Ambon. Jadi aktif di GMKI, lalu pindah ke Jakarta tahun 87. 88 masuk pengurus pusat GMKI, tahun 90-92 Sekum, terus sampai jadi pendeta, jadi ketua sinode. Dan dalam pengalaman itu berkeliling memberitakan firman Tuhan di banyak kota, banyak desa, banyak negara. Dan itu memberi petunjuk buat kita bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih besar itu dibutuhkan keseriusan. Pertama,
serius dengan Tuhan. Karena kita dilahirkan, dibentuk di sebuah desa yang sangat menghormati Tuhan dan firman-Nya. Di zaman kami dulu itu orang sangat takut Tuhan. Hari Minggu hampir nggak ada orang yang ke kebun, nggak ada orang yang pergi ke meeting. Kalau orang nggak ke gereja, dia tinggal di rumah. Tapi sekarang ini, begitu lonceng gereja bunyi, orang punya ketinting juga bunyi, pergi ke laut. Jadi kita tuh menganggap Tuhan itu seperti biasa-biasa saja. Padahal ada pengakuan bahwa Tuhan itu penguasa tunggal. Jadi Pak Pendeta punya pengalaman dari sebuah desa yang dulu nggak terkenal. Eliasa itu dianggap tidak ada di peta. Eliasa itu dianggap desa yang bobo anyir karena kebanyakan orang makan ikan. Dianggap remeh, dianggap rendah, apalagi sampai dengan tahun 80-an nggak banyak orang yang kuliah, nggak banyak orang sekolah. Paling sampai 6 tabung, pulang kampung, kawin, lalu berkebun atau pergi ke meti. Tetapi orang begitu cinta Tuhan. Kita bisa lihat dari bagaimana cara hidup orang di kampung dulu. Orang saling membagi. Bangun rumah itu rame-rame, gotong royong. Sekarang kita mesti bayar orang untuk bangun rumah kita sendiri, padahal masih punya hubungan keluarga. Dulu orang pergi ke meti, itu pulang taruh ikan di pastori, gantung ikan di belakang pastori. Sekarang orang jual ikan buat pendeta. Aneh itu. Nah, nilai-nilai hidup itu udah nggak sejalan. Saya beta pulang ke kampung pun jual ikan per beta. Habis itu udah minta doa lagi. Doa yang bayar baru jual ikan lagi. Ya, jadi terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, ada orang yang sekolah dan kuliah mesti menangkap sesuatu yang jauh lebih hebat dari sekedar tinggal di kota. Yang berikutnya perhatikan. Pasal 2 ayat 2 itu, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus mengingatkan Timotius muda, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Apa yang telah didengar dari Paulus? Coba buka 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 17. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, terujilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang dikasihi setia dalam Tuhan. Dia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuteruji dalam Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Nah, jadi perhatikan, kamu punya banyak pendidik dalam Kristus. Berarti apa? Banyak pengkhotbah, banyak pendeta, banyak guru, banyak pendidik. Tapi kamu tidak punya apa? Bapa. Bapa di sini bukan soal bapa fisik. Bapa di sini soal apa? Mentor rohani atau bapa rohani. Kamu punya banyak pendidik dalam Kristus. Coba kita kurang apa? Berapa banyak pendeta? Berapa banyak guru agama? Berapa banyak guru sekolah minggu? Pendidik dalam Kristus. Dan itu dalam Kristus pula, berarti mereka mengajarkan tentang firman Tuhan. Tapi dia bilang, tapi kamu tidak punya bapa.
Nah, namanya ketiadaan Bapa atau fatherlessness itu menghancurkan peradaban. Nah, banyak orang yang hancur hidupnya bukan karena nggak punya uang, bukan karena nggak punya harta, tapi mereka nggak punya Bapa. Tidak punya Bapa itu bukan berarti bapaknya udah mati, bukan. Bapaknya ada tapi dia tidak berfungsi. Bapaknya ada tapi tidak berdampak. Maka kita butuh siapa? Bapa. Bapa itu bukan sekedar seorang hamba Tuhan. Tapi Bapa itu punya syarat. Hidupnya menjadi teladan bagi anak-anak. Tapi yang kedua, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kadang-kadang beta heran lihat keturun di Tanimbar ini ya. Jadi majelis tapi mabok. Tapi bisa pimpin kebaktian. Aneh itu. Ya. Merokok, kejahatan, pukul istri, tapi bisa menjadi majelis, tukang bamaki. Ini keteladanan macam apa yang mau kita pelajari dari negeri ini? Nah, karena itu saya mendorong kalian untuk sebagai mahasiswa pelajar, ya, apalagi dorang yang kuliah ini kan, sekolah di Somlak ini kan, dorang orang tua kan kerja apa coba? Harap agar-agar, harap gurita, amanah, harap apa lagi? Kopra, semua terbatas. Terutama anak-anak pria ya. Orang tua menderita cari uang tapi dia merokok. Aneh itu. Itu tahu nggak? Itu artinya Anda tidak menghormati keringat orang tuamu. Dong, saya bisa perokok. Tapi dong nonton film India. Tapi lihat beberapa orang muka kayak orang India. Jadi tolong anak-anak muda, terutama pria-pria ya, tolong kalian jangan merokok. Karena merokok itu nggak ada gunanya, nggak ada sedikit pun gunanya. Hanya bergaya. Mabuk lagi. Sementara orang tua berjuang utang sana sini, orang tua urus kopra pun kopra mungkin setahun sekali, jual gurita juga nggak terlalu laku karena banyak kolesterolnya, tapi uangnya kita bakar, malas pula kuliahnya, nilainya nggak berprestasi. Ingat, orang berprestasi itu bukan hanya supaya dapat beasiswa, tapi berprestasi itu artinya memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, penulis Timotius kasih tiga metafora: prajurit, olahragawan, dan petani. Untuk mengingatkan kita bahwa untuk mencapai hasil maksimal dan menikmati hasilnya, Anda perlu berjuang. Nggak ada yang turun dari sorga, nggak ada. Pertanyaannya, kenapa zaman Israel keluar dari Mesir, mana turun dari sorga? Ya karena dorang si bakabon. Dong bakabon kapan jalan? Kan orang berjalan menuju tanah Kanaan. Maka Tuhan sediakan kebutuhannya tanpa harus bakabon, tanpa harus pergi ke Meti. Sekarang kita kan nggak berjalan lagi. Tempat kita udah ada. Maka kita diberi laut, kita diberi tanah untuk mengusahakan semuanya itu. Nah, saya kembali ke prinsip pembapaan. Paulus bilang, kamu punya banyak pendiri dalam Kristus. Kurang apa coba? Guru sekolah minggu banyak sekali. Guru-guru agama, dosen-dosen, pendeta-pendeta, pemberita firman. Banyak. Tapi dia bilang, tapi kamu tidak punya Bapa. Kamu tidak punya Bapa. Tidak punya Bapa artinya apa? Kamu nggak ada mentornya. Kamu nggak ada pendampingnya. Berarti kan kalau di Selaru, kalau ada orang baru datang, apakah pendeta atau guru, dong selalu cari orang tua. Betul ya? Ada keluarga yang ambil, ini ketumpu anak. Langsung kasih fam. Ada pendeta yang datang ke Liasa, langsung keluarga tertentu ambil, ini dia fam sila lebih. Walaupun dia bukan orang Selaru.
Itu yang disebut dorang punya bapak. Ini nggak ada urusan gender ya, ini bukan soal laki-laki perempuan. Tapi ini soal spiritual quotient, ini kecerdasan spiritual. Maka kalian dimanapun harus punya bapak. Bapak itu bisa pendeta laki untuk laki, pendeta perempuan buat perempuan. Kalau anak gadis begini nggak boleh punya bapak rohani itu seorang laki-laki sendiri, nggak boleh. Harus ada istrinya atau ada seorang ibu pendeta atau seorang ibu yang sudah dewasa rohani. Supaya kita diingatkan, oh itu salah, ini benar. Kamu harus berjuang untuk ini dan seterusnya. Nah, tapi syaratnya dia bilang teladan yang kuhidupi dari Kristus Yesus. Berarti teladan Kristus. Lalu Injil yang kuberitakan. Berarti orang yang menjadi mentor, jadi bapak atau ibu rohani, dia harus hidup dengan firman Tuhan. Yang kedua, dia jadi teladan perkataannya, perbuatannya, dan apapun yang dia kerjakan. Kalau itu yang kita praktekkan, maka kita akan bertumbuh. Tidak hanya fisik kita sehat, tapi rohani kita sehat. Ketika rohani kita sehat, kita bisa bedakan mana uang orang, mana kita punya uang sendiri. Mana lampu merah, di Somlaki ini belum ada traffic light ya. Di kota-kota besar itu lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jadi Eliasa itu dia menjadi hebat bukan karena guritanya, bukan karena gorhat, bukan karena ikan apa itu yang terkenal itu, fra. Tapi dia hebat karena Tuhan berotoritas di kampung ini. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa? Kita tahu dari anak-anak Tuhan yang rajin beribadah, yang disiplin, jam kuliah, jam tidur, jam istirahat, jam olahraga. Keturunan yang lain, malam begadang, siang tidur. Terus ingin dapat hasil baik, tidak mungkin. Beta ini berprestasi sejak SD sampai doktor, itu semuanya nilainya baik. Kenapa? Karena sungguh-sungguh tekun, belajar. Tidak hanya berdoa, tidak hanya baca firman, tapi belajar. Mempelajari hal-hal yang sulit sekalipun.